selamat siang adik-adik. Kali ini kita akan membahas materi mengenai jaringan. Ini ada di pelajaran kelas 11 ya, bab kedua. Sesudah sel, kalian akan belajar mengenai jaringan karena memang ini berurutan ya. Jadi kalian tahu sel itu adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Kemudian nanti sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan menjadi jaringan. Nanti beberapa jaringan akan berkumpul menjadi organ yang mempunyai fungsi tertentu ya. Kemudian nanti organ-organ akan berkumpul akan menjadi sistem organ ya yang kita pelajari di sistem pernapasan, di sistem pencernaan ya, itu sistem organ. Kemudian nanti beberapa sistem organ akan berkumpul membentuk organisme atau individu, yaitu bisa manusia, hewan, tumbuhan ya. Jadi ini materi yang bisa juga adik-adik SMP pelajari juga ya, walaupun tidak sedetail waktu kalian kelas 11 ya. Nah, jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Itu adalah jaringan. Jadi kita sudah pernah belajar tentang sel ya. Kita juga sudah pernah mengalami menjadi satu sel ya, yaitu dalam peristiwa fertilisasi, yaitu pembuahan dari sperma terhadap telur kemudian menjadi zigot. Zigot itu adalah satu sel ya. Nanti dia akan melakukan mitosis sehingga menjadi banyak ya. Nah, kemudian beberapa dari sel-sel tersebut akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi sehingga dia mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda dari sebelumnya ya. Nah, sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama itulah yang disebut dengan jaringan ya. Nah, contoh-contoh jaringan seperti saya tulis di sini, ada jaringan kulit ya, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang rawan, ada jaringan darah, itu semua adalah jaringan ya. Nanti setelah itu kalian akan belajar mengenai. Nah, setelah kalian tahu mengenai apa itu jaringan, maka untuk mempermudah mempelajari mengenai jaringan, kita buat ikhtisarnya terlebih dahulu ya. Jadi dalam materi jaringan ini kalian akan belajar mengenai jaringan pada manusia dan hewan, mereka sama ya. Dan yang kedua adalah jaringan pada tumbuhan ya. Nah, kemudian jaringan pada hewan dan manusia itu nanti ada 4 ya, yaitu satu jaringan epitel, 2 jaringan otot, 3 jaringan saraf, dan 4 jaringan ikat ya. Oke, sampai situ gampang ya. Nah, kemudian untuk jaringan pada tumbuhan itu pertama dibagi secara garis besar menjadi 2, yaitu jaringan meristem ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen. Nanti jaringan permanen dibagi lagi menjadi 4, yaitu 1 jaringan epidermis, kemudian yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga itu adalah jaringan angkut ya, dan yang keempat adalah jaringan penyokong. Oke, sampai situ itu adalah secara garis besar kalau kita mempelajari mengenai jaringan. Sampai sini ngerti dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke jaringan pada hewan dan manusia terlebih dulu ya. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, jaringan pada hewan dan manusia ada 4, yaitu jaringan epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Nah, di bagian ini yang paling saya bahas ya dan sering masuk di ulangan ya, itu adalah jaringan epitel dan jaringan ikat. Kita masuk jaringan ikat dulu ya. Jaringan epitel dulu. Oke. Nah, jaringan epitel ini kalau yang biasanya yang kita lihat itu
dianya adalah jaringan yang terdapat pada permukaan tubuh kita, yaitu kulit, ya. Tapi rupanya masih ada epitel lain selain daripada kulit tadi, ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan letaknya, jadi ada epitel yang paling luar namanya epitelium, ya. Itu berdasarkan letaknya, dia menutupi permukaan luar tubuh kita, yaitu kulit itu tadi. Ya. Kemudian yang kedua ada mesotelium. Itu jaringan epitel yang fungsinya melapisi atau membatasi rongga-rongga tubuh. Oke ya. Kemudian yang terakhir yang paling di dalam itu adalah endotelium. Dia melapisi atau menutupi permukaan dalam saluran tubuh atau organ tubuh. Jadi organ tubuh misalkan paru-paru itu ditutupi oleh membran yang merupakan endotelium. Ya. Jadi yang paling luar yang sering kita tahu itu adalah epitelium, yaitu kulit. Oke, itu epitel, jaringan epitel berdasarkan letaknya. Kemudian jaringan epitel juga mempunyai banyak fungsi. Ya, kalau yang tadi yang saya sebutkan kulit berarti dia melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Itu namanya epitelium pelindung. Ya. Kemudian ada epitelium kelenjar. Nah, kelenjar itu kan dia mensekresikan zat-zat tertentu. Misalkan kelenjar pencernaan, dia menghasilkan enzim pencernaan, ya. Ada kelenjar endokrin, dia menghasilkan hormon-hormon, ya. Jadi ada epitelium kelenjar. Kemudian yang ketiga ada epitelium penyerap atau absorb, berarti dia menyerap atau mengabsorpsi misalkan CO2 atau O2, ya. Dan yang terakhir adalah epitelium indera. Indera berarti ingat panca indera kita. Panca indera kita itu adalah berfungsi untuk menerima rangsang, ya. Jadi itu berdasarkan jaringan epitel berdasarkan fungsinya. Yang paling umum adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya, tapi yang lain juga banyak, ya. Nah, yang ini nih yang sering banget yang keluar di ulangan kalian, yaitu jaringan epitel berdasarkan susunan sel dan bentuk sel, ya. Nah, berdasarkan susunannya itu ada selapis, ada yang berlapis-lapis, ya. Kalian bisa lihat gambarnya juga nih, ya. Itu ada yang selapis, ada yang berlapis-lapis, ya. Kemudian bentuk selnya ada 3, yaitu pipih, kubus, silindris. Itu saja. Jadi kalian ngapalnya gampang banget, ya. Jadi kalau bentuk selnya adalah pipih, ada epitel pipih selapis, kemudian ada epitel pipih berlapis-lapis. Oke, pipih ada yang selapis, ada yang pipih berlapis-lapis. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Yang ini gambar yang epitel pipih selapis ya. Lihat tuh cuma selapis saja. Dan epitel pipih berlapis-lapis ya. Nah, epitel pipih selapis ini dia sangat tipis. Betul? Karena dia cuma selapis, bentuknya pipih dan hanya selapis. Jadi dia sangat tipis. Nah, karena dia sangat tipis, dia bukan berfungsi sebagai pelindung, tapi dia berfungsi sebagai tempat difusi atau absorpsi ya, gitu ya. Difusi oksigen dengan CO2. Itu terdapat di alveolus. Oh, berarti alveolus itu adalah terbentuk dari epitel pipih selapis. Ya. Juga dia sebagai tempat filtrasi darah. Kalau filtrasi darah berarti itu adalah glomerulus pada ginjal. Oh, berarti glomerulus itu terbentuk dari epitel pipih selapis, ya. Kemudian dia juga pelapis bagian dalam rongga dan saluran, ya. Endotelium. Jadi dinding kapiler darah yang paling kecil ya. Kapiler itu berarti pembuluh darah yang paling kecil itu termasuk
epitel pipis lapis, ya. Kemudian pleura, perikardium, ya. Kemudian endotelium jantung, kemudian pembuluh limfa, itu semua tersusun dari epitel pipis lapis. Oke ya. Masuk kita ke epitel pipih berlapis-lapis. Ya, jadi kalian gampang ngapalnya. Nah, dia bentuknya pipi tapi berlapis-lapis. Karena dia berlapis-lapis berarti lebih tebal daripada yang selapis ya. Karena itu dia digunakan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ya. Nah, ini contohnya adalah kulit kita. Ya, jadi kulit kita itu merupakan epitel pipih berlapis-lapis. Ya. Kemudian rongga mulut, kalau kita makan kan nanti kena duri. Nah, itu dianya melindungi ya. Jadi dia merupakan terbentuk dari epitel pipih berlapis ya. Kemudian kerongkongan kita, esofagus juga ya. Itu merupakan epitel pipih berlapis-lapis. Oke. Selain itu dia juga menghasilkan mukus ya, kayak lendir gitu ya. Kemudian dia menerima impuls juga ada ya. Jadi tadi ada di kulit, rongga mulut, esofagus, laring, faring, kemudian vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Oke ya. Yuk kita masuk ke bentuk yang kubus ya. Kubus ada yang selapis. Kubus seperti kotak itu ya. Kalian bisa lihat gambarnya ini kubus nih ya. Oke, tapi dia cuma selapis ya. Dia biasanya intinya bulat dan besar, letak intinya di tengah ya. Nah, kubus agak lebih tebal daripada yang epitel pipih ya. Jadi dia digunakan juga sebagai pelindung. Kemudian kubus ini paling terkenal sebagai gunanya untuk sekresi ya, kemudian juga absorpsi. Nah, contohnya nih permukaan dalam lensa mata kita, retina mata, kemudian permukaan ovarium, kemudian saluran nefron ginjal ya, kelenjar ludah ya, kemudian kelenjar keringat dan kelenjar gondong. Oke ya. Sekarang kubus berlapis-lapis. Nah, ini kalau kubus bentuknya udah tebal, kemudian berlapis-lapis lagi. Berarti sangat tebal. Betul ya? Nah, gunanya pastinya untuk proteksi atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya, ya. Oke, selain itu juga digunakan untuk sekresi, ya, menghasilkan hormon atau cairan yang lain ya. Contohnya adalah kelenjar payudara, kelenjar keringat, kelenjar minyak, testis, dan pangkal esofagus ya. Oke, bentuk yang ketiga itu adalah epitel batang atau silindris. Ingat, pasti ada yang selapis ya. Nah, yang batang atau silindris ini kan seperti pipa. Jadi dia agak tebal. Pokoknya kalau dia agak tebal berarti dia fungsinya adalah proteksi ya. Selain itu dia juga berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi juga. Contoh yang mempunyai silindris lapis itu adalah kelenjar pencernaan ya. Jadi saluran pencernaan ya dari lambung sampai anus itu semuanya memiliki epitel silindris lapis ya. Kemudian kantung empedu, saluran uterus, saluran pernapasan bagian atas ya. Masih silindris tapi yang berlapis-lapis. Jadi bayangkan udah bentuknya silindris, tebal, berlapis-lapis lagi ya. Oke. Jadi tapi sebenarnya bagian paling atasnya berupa silindris, tapi biasanya bagian dalamnya itu bentuknya kubus biasanya ya. Oke, banyak ditemukan pada hewan jantan ya. Dia digunakan untuk proteksi dan sekresi ya. Terdapat pada faring, uretra ya, uretra jantan ya, saluran kelenjar ludah, kelenjar susu ya, kemudian laring.
Oke. Nah, yang ketujuh dengan yang kedelapan ini ya saya bagi yang pertama silindris bersilia atau silindris semu ya. Jadi dianya bentuknya silindris ya. Dia hanya selapis sel tapi sepertinya berlapis-lapis sepertinya ya. Kalian lihat gambarnya. Oke. Jadi saya masukkan ke dalam selapis. Oke ya. Nah, kemudian atasnya ada silindrisnya, ada apa? Silianya, maksud saya silia itu seperti rambut halus, ya. Jadi silindris bersilia atau silindris semu ini gunanya pastinya untuk proteksi karena silindris tebal, ya. Kemudian untuk pergerakan juga, ya. Dan sekresi terdapat di mana? Terdapat di tempat yang ada silia-silianya, misalkan saluran reproduksi, ya. Pada wanita ada fimbre, itu ada seperti rambut-rambut halus, ya. Kemudian saluran pernapasan dari hidung itu sampai ke tenggorokan itu ada silianya, ya. Rongga hidung juga, ya. Itu silindris bersilia atau silindris semu. Kemudian yang 8 itu adalah epitel transisional. Ya, itu saya masukin ke dalam yang berlapis-lapis karena memang lebih dari selapis. Ya, dianya bentuknya berubah-ubah. Nah, yang bentuknya berubah-ubah ini biasanya terdapat pada kandung kemih. Kalian masih ingat nggak kandung kemih? Itu kandung kemih itu adalah tempat untuk menampung urin, ya. Nah, jadi pas waktu dianya banyak urinnya, maka dia akan mengembang, ya. Kemudian bentuk epitelnya jadi sel pipih, karena itu berubah-ubah bentuknya, ya. Kemudian pas waktu urin kita sedikit di kandung kemih, maka dia akan mengkerut. Maka dia akan menjadi sel yang berbentuk kubus. Itu yang namanya transisional, ya. Jadi dia berubah-ubah bentuknya. Ya, jadi itulah sel epitel.